Bab 371. Jalan Api Ungu. Komunitas pertunjukan. Sebenarnya, bisa dibilang Miley mendirikan komunitas pertunjukan ini karena iseng. Setelah melihat orang-orang seperti Gerald di sekitarnya, Miley tahu orang-orang ini berbeda dari siswa Akademi Daoyi, dan sulit bagi siswa Akademi Daoyi untuk mengikuti jejaknya, tetapi Gerald dan yang lainnya berbeda. Orang-orang ini adalah jenius sejati, dan pencapaian masa depan mereka tidak lebih rendah dari Miley. Tidak ada salahnya mencari lebih banyak teman di luar. Miley sekarang memiliki kendali atas wilayah Scott, ditambah lagi, dia sebelumnya mengalahkan Scott, sehingga reputasinya di lembaga internal bisa dibilang sangat tinggi saat ini. Di lembaga internal, jika ingin para jenius ini mengikuti secara sukarela, harus memiliki 2 poin. Yang pertama adalah kekuatan, dan yang kedua adalah keuntungan. Miley sudah ada kedua poin ini, jadi Gerald menarik lebih banyak orang, dan sekarang, ada 9 anggota komunitas pertunjukan ini. Yang terendah adalah Alan Breaker, tidak, selain Miley. Di dalam gua, Miley duduk bersila di atas futon, dan di sekelilingnya, dipenuhi dengan kekuatan api ungu yang sangat kaya. Kekuatan ini memang jauh lebih baik daripada energi spiritual pada umumnya. Saat ini, dia juga tahu mengapa begitu banyak orang ingin masuk Akademi Daoyi dan ingin masuk ke lembaga internal. Karena berkultivasi di sini memang beberapa kali lebih cepat daripada di luar. Dan ini juga memberi Miley ide untuk menerobos Alan Breaker. Bertarung dengan Scott sebelumnya, dia masih agak sedikit kesulitan. Jika tidak menggunakan pedang ruang hampa, dia tidak akan bisa mengalahkan Scott, karena seorang master dengan tingkatan alam seperti Scott ini, dapat dengan mudah menghancurkan pedang alam langitnya. Apalagi tampak jelas Scott baru saja mencapai alam sumber, kalau tidak, meski menggunakan pedang ruang hampa, akan sulit untuk mengalahkan lawannya. Perbedaan tingkatan alam. Masalah terbesarnya sekarang adalah tingkatan alamnya rendah. Dan untuk menerobos Alan Breaker, hanya mengandalkan kekuatan menara api ungu saja tidak cukup, dia juga membutuhkan pedang. Apalagi itu adalah pedang alam langit tingkat atas, dan jumlahnya tidak boleh kurang. Miley memeriksa keuangannya saat ini, sekarang pedang alam langitnya total ada 9 buah, kristal murni ungu, sekitar 1,6 juta. Pedang alam langit tingkat atas adalah sekitar 30.000 kristal murni ungu. Dengan kata lain, dengan sumber keuangannya saat ini, dia bisa membeli belasan bilah pedang. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya itu mungkin tidak cukup. Dengan peningkatan alam, kebutuhannya akan pedang, baik secara kuantitas maupun kualitas, juga semakin tinggi. Ini membuat dia merasa sangat tertekan. Sekarang setiap kali dia menerobos, itu berarti dia membutuhkan sumber daya keuangan yang besar. Miskin. Saat memikirkan Alan Breaker, Miley merasa sangat miskin. Menghasilkan uang. Harus menghasilkan uang. Seolah sedang memikirkan sesuatu, Miley mencari Gerald dan bertanya, "Sebelumnya kamu bilang padaku ada kristal api ungu di menara api ungu ini." Gerald mengangguk, "Ada lorong di bawah menara api ungu yang disebut Jalan Api Ungu. Jauh di dalam Jalan Api Ungu, ada kristal api ungu, tapi itu sangat berbahaya." "Berbahaya?" Miley bertanya, "berbahaya macam apa?" Gerald berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada racun api di Jalan Api Ungu. Semakin jauh kamu pergi, semakin kuat racun api itu. Racun api semacam ini terlalu mendominasi, meskipun orang-orang seperti kita ini di bawah, paling-paling hanya tahan selama 1/4 jam." Miley terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apakah kristal api ungu ini berharga?" Gerald tersenyum kecut, "Sangat berharga, jika menggantinya dengan kristal murni ungu,
bisa dibilang satu kristal api ungu dapat ditukar dengan 100 kristal murni ungu, karena energi yang terkandung dalam kristal api ungu sangat besar, beberapa kali lipat dari kristal api ungu biasa. Miley berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan pergi ke jalan api ungu." Geralt tercengang, "Kamu menginginkan kristal api ungu?" Miley mengangguk, "Lagi kesulitan uang." Geralt berkata dengan sungguh-sungguh, "Tempat itu sangat berbahaya, bahkan tetua utama tidak dapat menyusup." Miley berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, jika aku tidak tahan, aku akan mundur, dan aku tidak akan mengambil nyawaku untuk bertarung." Geralt mengangguk, "Kalau begitu hati-hati." Miley mengangguk sedikit, lalu Geralt memimpin ke jalan api ungu. Setelah mencapai pintu masuk jalan api ungu, Geralt berbalik dan pergi. Miley melirik jalan api ungu, merah terang di dalamnya dan tidak berdasar. Miley agak ragu, karena di pintu masuk dia merasakan gelombang panas, dan di gelombang panas ini, ada hal lain yang membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tahu ini harusnya racun api. Setelah terdiam beberapa saat, Miley masuk. Bersamaan dengan itu, jiwa pedangnya mulai menyebar, dan jiwa pedang ini mulai melindungi sekelilingnya. Dengan adanya jiwa pedang ini, racun api dihalau jiwa pedang. Melihat adegan ini, Miley sangat gembira. Jiwa pedang benar-benar bisa menghentikan racun api ini. Miley mempercepat langkahnya. Setelah berjalan sekitar setengah jam, ekspresi Miley berangsur-angsur menjadi serius, karena dia menemukan bahwa semakin jauh dia melangkah, semakin kuat racun apinya, dia tidak bisa menahannya. Namun, masih bertahan. Miley terus berjalan, dan segera, dia menemukan beberapa kristal api ungu di lorong-lorong sekitarnya. Kristal api ungu ini seukuran kepalan tangan dan berwarna merah tua, seolah-olah ada api yang menyala, di dalamnya mengandung energi yang sangat murni. Sayangnya, jumlahnya tidak banyak, hanya belasan. Sedikit sekali. Tidak peduli seberapa kecil nyamuk, tetap masih ada daging, jadi Miley menyimpannya dan terus berjalan. Jalan api ungu sepertinya tidak ada habisnya. 1 jam kemudian, Miley berhenti, karena saat ini jiwa pedang di sekitarnya mulai terkuras. Tidak bisa terus berjalan lagi. Dia benar-benar ingin terus melanjutkannya, karena semakin jauh dia pergi, semakin banyak kristal api ungu, dan sekarang, dia sudah mendapatkan hampir 1000 kristal api ungu. Namun, dia tahu jelas, dirinya tidak dapat terus berjalan, karena saat dia terus berjalan, racun api masuk ke dalam tubuh, masalahnya akan menjadi besar. Racun api. Miley tiba-tiba tercengang. Racun api. Bukankah dirinya memiliki aura chaos? Pada saat ini, Miley memikirkan aura chaos. Di tempat, Miley ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu merentangkan telapak tangannya. Gumpalan aura chaos muncul di telapak tangannya. Racun api itu dengan cepat mundur ke belakang. Setelah beberapa saat, semua racun api di sekitarnya menghilang. Melihat adegan ini, Miley sangat gembira. Aura chaos ini benar-benar musuh dari energi racun ini. Dengan adanya aura chaos ini, Miley tidak ragu-ragu dan terus berjalan. Kali ini, dia mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, kristal api ungu di dinding jalan api ungu diambil olehnya. Untung besar. Kecepatan Miley semakin cepat, sekitar 1 jam kemudian, pada saat ini, ia telah mengumpulkan 3000 lebih kristal api ungu, setara dengan 300.000 kristal murni ungu. Dan semakin ke bawah, semakin banyak kristal api ungu. Oleh karena itu, Miley terus berjalan ke bawah. Setelah sekitar 1,5 jam, Miley yang sedang mengumpulkan kristal api ungu tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke atas, tidak jauh, berdiri ada seorang pria berpakaian putih, sekitar umur 20-an.
Dia mengenakan pakaian putih. Di pinggangnya, dia memegang pedang panjang dengan sarungnya. Pria berbaju putih itu memegang gagang pisau di tangan kirinya dan berdiri di sana dengan tenang. Miley menemukan pria berbaju putih sedang melawan racun api itu. Cahaya pisau. Di sekitar pria berbaju putih, ada cahaya pisau yang tipis, dan cahaya pisau inilah yang dengan keras kepala menghalangi racun api di sekitarnya. Melihat adegan ini, ekspresi Miley menjadi serius. Pihak lawan menggunakan racun api untuk berkultivasi. Dan yang terpenting, pihak lawan bisa sampai di sini dengan cahaya pisau ini. Sangat kuat. Pada saat ini, pria berbaju putih tiba-tiba berbalik melihat Miley. Saat dia melihat Miley, dia sedikit terkejut, dengan sedikit kejutan di matanya. "Siapa kamu?" Miley tersenyum sedikit. "Miley Ye." Pria berbaju putih menggelengkan kepalanya. "Aku belum pernah mendengarnya." Miley tersenyum dan berkata, "Baru saja masuk lembaga internal." Pria berbaju putih sedikit mengangguk. Dia melirik Miley, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Miley membuka telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di telapak tangannya. "Kultivator pedang?" Pria berbaju putih itu bertanya. Miley mengangguk. "Kultivator pedang." Setelah berbicara, dia terus berjalan ke depan, sangat mudah. Melihat adegan ini, pria berbaju putih tercengang, dan segera ekspresinya menjadi serius. "Saudara Ye, mengapa kamu berjalan begitu mudah? Apa kamu tidak takut dengan racun ini?" Miley berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa takut? Kamu masih harus bekerja lebih keras." Pria berbaju putih itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Ye, kekuatan ini, kagum." Miley tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Pria berbaju putih itu berkata, "Michael." Miley berkata, "Kakak Michael, aku jalan dulu." Setelah berbicara, dia terus berjalan ke depan. Melihat Miley menghilang tidak jauh, Michael terlihat sangat serius, kuat sekali. Saat berbicara, matanya berangsur-angsur menjadi lebih serius, dan kemudian dia terus berjalan ke depan, tetapi sangat lambat. Di kejauhan, Miley mengumpulkan kristal api ungu sambil berjalan. Semakin dalam dia masuk, semakin banyak racun api, dan semakin menakutkan, sangat menakutkan, hingga Miley pun ketakutan. Jika bukan karena aura chaos, racun api ini bisa membunuhnya sesaat. Jangankan dia, bahkan seorang master dari alam sumber akan langsung mati jika menarik satu tarikan napas di sini. Miley berpikir sejenak dan terus turun, karena banyak kristal api ungu, dan kualitasnya masih sangat bagus. Meski ada aura chaos, tapi Miley tetap tidak berani gegabah, karena semakin turun, dia semakin merasa tempat ini tidak sederhana. Tetua utama dan lainnya belum pernah melewati sedalam ini. Sekitar setengah jam kemudian, Miley berhenti. Tidak jauh di depannya, ada pusaran. Di dalam pusaran itu, ada magma yang masih menggelegak, dan di pusaran itu, dia melihat kristal api ungu yang sangat besar, seukuran semangka. Miley berkata dengan sungguh-sungguh, "Dewa Agung Erlu, apakah ada bahaya di sini?" Dewa Agung Erlu berkata dengan suara rendah, "Kamu coba pergi saja, nanti juga akan tahu, kan?" Wajah Miley penuh garis hitam. "Omong kosong apa ini? Coba pergi, bagaimana jika mati?" Dan kemudian, tidak peduli bagaimana dia bertanya, Dewa Agung Erlu tidak menjawab. Pada akhirnya, Miley tidak berdaya dan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia berjalan, dan saat dia berjalan, pusaran itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, kekuatan yang kuat langsung menggulingkan Miley. Pada saat ini, suara Lily tiba-tiba terdengar di benak Miley, "Berbahaya. Tidak bisakah kamu memberitahuku lebih awal?"
Ini adalah teriakan terakhir Mile. Kamu juga tidak bertanya padaku. Bersambung.